reshuffle kami menghimbau penggantinya beliau ini itu aja satu aja mengenai PKBL, program kemitraan bina lingkungan, seyogianya harus transparan baik dari masa sosialisasi maupun implementasi. Selama ini kurang begitu transparan, jadi yang mendapatkan bisa jadi dia lagi atau dia yang memiliki kedekatan khusus, itu biasanya. Anggota UIP mengalami. Kami pernah mengalami juga. Jadi artinya kami mau istilahnya mau berikan hak ini kepada yang lain, ini tetap jatuh kepada pihak-pihak yang itu juga. Sedangkan ada salah satu syarat PKBL itu kalau nggak salah, apabila dia sudah mendapatkan sekali apa 2 kali itu tidak boleh berulang. Kalau nggak salah itu ya. Kalau faktor gender pria wanita untuk kabinet mendatang untuk reshuffle ini gimana? Tentunya kami mengharapkan adanya penilaian yang sangat-sangat murni objektif, baik itu mengenai gendernya dan mengenai kinerja. Kalau mengenai gender, tentu sebagai wanita yang memiliki gender kewanitaan, kami mengharapkan representasi dari gender ini secara nyata sangat artinya prosentasenya itu memang betul minimum 30% lah gitu ya. Itu secara nyata, itu murni kalau kami diminta pendapat mengenai gender. Tapi seyogianya seorang menteri yang bergender wanita, baik itu mau di Kementerian Perempuan kah atau di kementerian lain, itu kepeduliannya harus tinggi kepada wanita. Gitu. Itu yang penting. Jadi apabila gender wanita tapi tidak memiliki kepedulian yang tinggi kepada wanita, lebih baik kami memilih yang pria yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kepentingan wanita dan kepentingan wanita yang berusaha. Karena pertumbuhan ekonomi ini kan tidak lagi menjadi acuan, tapi UKM ini yang digerakkan untuk mengaktifkan ekonomi kerakyatan gitu. Dan mayoritas dari pelakon usaha kecil menengah ini kan wanita. Berarti yang Ibu lihat saat ini tidak demikian, Bu ya? Gimana? Yang Ibu lihat saat ini tidak demikian. Yang saat ini artinya terrepresentasi di kabinet sangat belum ke arah ideal itu. Itu secara jujur. Artinya ini saya berbicara sebagai organisasi ya. Itu secara jujur belum terrepresentasi. Jadi kepedulian terhadap wanita itu tidak hanya dimiliki, ternyata kalau kami rasakan sekarang tidak hanya dimiliki oleh wanita, tapi pria pun ternyata karena sekarang sudah paham yang namanya pengaruh kesamaan gender, itu artinya ya kami sangat berbahagia lah gitu. Yang penting adalah untuk kepentingan wanita. Nah, pemahaman Ibu akan idealnya bagaimana, Bu? Pemahaman Ibu idealnya bagaimana, Bu? Idealnya tentu seperti tadi saya sampaikan. Kalau parpol diminta memasukkan 30% minimum dari sisi kadernya untuk masuk sebagai calon legislatif ya, untuk memenuhi syarat kuota KPU. Nah itu kalau bisa terrepresentasi secara sama di level eksekutif. Kita bicara tadi legislatif, ini eksekutif. Eksekutif ini kan pemerintah, artinya kementerian lah ya, kementerian baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. 30% itu seyogianya kalau bisa sama nilainya. Nah, tapi tadi itu lagi ada tambahan-tambahan, tidak murni hanya wanita. Tapi wanita yang memang peduli, memiliki rekam jejak yang jelas, kepedulian terhadap kewanitaan di Indonesia. Baik itu sebagai wanita murni atau sebagai wanita UMKM, wanita pekerja sosial, dan sisi-sisi lain kewanitaan lah. Terus bagaimana UAP melangkahnya, Bu, berikutnya? Maksudnya harapan kami? Harapannya untuk Ya tentu harapan kami tadi akan kami formalkan ya. Kami akan berkirim surat lah kepada sang pemilik hak prerogatif ini. Artinya pada saat beliau ini kan sekarang lagi penggodokan gitu ya untuk reshuffle ini. Artinya kami akan mengirimkan nama-nama wanita di Indonesia yang memang secara rekam jejak prestasi itu kalau sudah ada titik ideal, nah itu sudah mendekati ideal. Ideal itu 100% kan milik Tuhan ya. Nah ini ideal menurut kacamata kami lah organisasi. Bu, tadi menurut pandangan Ibu kalau reshuffle yang dilakukan oleh Presiden, sebaiknya
menteri-menteri yang akan dipilih oleh presiden itu dari kalangan mana aja? Jadi Dari begini. sipil mungkin politik atau Ya. Artinya seperti kita ketahui secara bangsa ya, secara warga negara, representasi dari pemerintah sekarang ini saja representasi partai politik. Tidak apa-apa apabila yang didudukkan sebagai calon-calon dari pengganti menteri-menteri yang di reshuffle ini adalah hasil dari godokan parpol. Tapi parpol ini kan juga bisa mengangkat ataupun juga memberikan perwakilan yang memang dari sisi formal kinerjanya mereka gitu. Artinya memang sudah berkarir, tidak murni hanya kader parpol per se gitu. Jadi bisa jadi oke, kami mendukung beliau kami anggap sudah layak, ideal dan sebagainya, memiliki rekam jejak yang bagus. Nah, ini adalah perwakilan dari para partai politik tersebut gitu yang menyatakan. jadi nggak masalah dari kalangan apapun Nggak masalah, asalkan yang bersangkutan apabila sudah diamanahkan parpol-parpol tersebut, nah itu bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya aja. Ya. Soal TPL, wacana kenaikan TPL 10% tahun depan, Ya. di wakil sendiri pandangan Iya, tentu ini kaitannya pastinya yang akan berimbas dengan sangat cepat aja ini mengenai daya saing ya. Kita bicara mengenai daya saing UKM dan daya saing bangsa, daya saing Indonesia. Itu dua hal yang berbeda tapi merupakan sesuatu hal yang sangat saling mendukung. Mengenai kenaikan 10% ini, seperti tadi waktu ditanyakan kepada saya mengenai pajak untuk UKM. Kalau memang ada kenaikan tersebut dan itu dirasa memang sudah pasti harus gitu ya diberlakukan untuk semua. Kalau bisa itu diberlakukan memang hanya untuk pengusaha yang memang sudah sudah berdaya lah gitu. Jadi artinya kan itu bisa ada klasifikasi, bisa ada pengkategorian Mas dari pemerintah itu sendiri. Tidak bisa juga artinya tidak bisa secara kaku semua berkewajiban karena semua ini juga memakai listrik. Nah, tapi kan itu akan berimbas sekali kepada kemampuan yang akhirnya berimbas kalau misalnya kita bicara dari sisi UKM. Itu akan sangat berimbas kepada nanti bagaimana mereka berproduksi, bagaimana mereka akan mencantumkan harga. Nah, itu nantinya kembali tadi saya sampaikan itu akan ada kaitannya dengan daya saing bangsa. UKM-nya tidak bisa bersaing secara fleksibel, nah dengan daya saing bangsa yang artinya dengan kompetisi bangsa Indonesia ini dengan negara-negara di Asia Timur aja lah minimum ya, kita bicara Asia Timur. Itu mau bagaimana? Artinya pemerintah itu kalau mau melihat sesuatu, mau menjalankan suatu ketetapan, kebijakan, peraturan, itu harus melihatnya secara holistik. Artinya kalau kita mau tujuannya ke Surabaya, artinya dari Surabaya mau ke Surabaya dari Jakarta. Nah, ini dari sisi manapun itu pokoknya tujuannya ke Surabaya, jangan sampai nanti tiba-tiba melenceng ke Jogja. Tujuannya ideal tapi tidak menjalankan hal-hal yang sangat ideal gitu. Tapi itu UKM dikecualikan juga untuk perusahaan misalnya. Nah, itu tadi artinya memang harus ada pengkategorian, harus ada klasifikasi. Itu kaitannya erat sekali karena memang mayoritas pengusaha di Indonesia ini 90% lah ya kalau bisa boleh dibilang itu dari sisi UKM, usaha mikro kecil menengah gitu. Yang atas itu bisa dibilang lah Mas hanya konglomerat yang namanya udah kita tahu aja lah itu. Kalau yang lain itu sisi semua itu masih sisi UMKM. Kalau kenaikan 10% menambah beban berat bagi menteri sendiri. Gimana Mas? Kalau kenaikan 10% ini bagi menteri sendiri tambah berat. Ya memang pasti akan berbeda lah ya dengan jasa, dengan servis itu kita nggak bisa juga perusahaan saya dengan perusahaan misalnya ibu sekjen saya ini juga mungkin pasti akan berbeda ya. Beliau menjalankan usaha rumah sakit, saya menjalankan jasa dan energi, nah itu kan juga berbeda gitu.